Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tanggal 3 Agustus 2020, kita bertemu lagi di kelas IPS pada pertemuan ketiga. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang bergabung saat ini maupun yang belum bisa bergabung dalam keadaan sehat walafiat, termasuk keluarga di rumah. Amin. Teman-teman tetap semangat ya. Tetap semangat ya. Iya, Bu. Iya, baiklah sebelum pertemuan ketiga kali ini kita mulai, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, Bu Karni ingatkan, sepanjang Bu Karni nanti menyampaikan materi, tolong semua mic di-mute, di-off-kan. Speakernya tolong di-mute, di-off-kan. Nanti kalau ada pertanyaan atau diminta Bu Karni menjawab, kalau teman-teman ingin menjawab seperti biasa, raise your hand ya, angkat tangannya terlebih dahulu. Begitu. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan belajar tentang ASEAN. Apakah teman-teman membaca ini, tampilan ini? Membaca, Bu. Ya, apa bacaannya sayang? Iya, selamat bergabung di pertemuan 3. Pertemuan 3 pembelajaran IPS di kelas 8 SMPN 1 Singorojo. Iya, terima kasih. Ya. Selamat bergabung di pertemuan 3 pembelajaran IPS bagi kelas 8 SMP Negeri 1 Singorojo hari Senin ini 3 Agustus 2020 bagi kelas 8D, 8E, 8F. Terima kasih semua siswa yang hadir yang sudah menyatakan hadir di sini. Kita masih akan melanjutkan tentang kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia, teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Apakah kompetensi dasar ini bisa dibaca, teman-teman? Bisa, Bu. Bisa ya, jelas ya. Terima kasih. Baik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya ini setelah mempelajari materi pada pertemuan ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan letak geologi ASEAN dan mendeskripsikan kondisi tanah di Asia Tenggara. Baik, untuk teman-teman yang tidak mengikuti dari awal, kita kembali ke sini dulu terlebih dahulu.
Yang lainnya, SD, tolong lainnya dipanggil dulu, sudah bergabung kembali. Ya, sekali lagi, gue mohon maaf. Ya. Baik. Ya. Kita bertemu lagi di pertemuan 3 bagi kelas 8 SMP Negeri 1 Singorojo. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik di sana. Kompetensi dasarnya masih di 3.1 yang tadi sudah Bu Karni baca dan teman-teman baca juga dengan jelas tadi katanya. Baik, kita lanjutkan. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini seperti ini. Ya, ini menjelaskan letak geologi ASEAN, mendeskripsikan kondisi tanah Asia Tenggara. Teman-teman semuanya tinggal di Indonesia, masuk kawasan Asia Tenggara. Tentu teman-teman berpikir, kok ada Asia Tenggara? Ada nggak sih Asia yang lain begitu ya? Nah, Asia Tenggara ini merupakan salah satu kawasan di benua Asia. Jadi benua Asia itu tidak hanya Asia Tenggara, teman-teman. Supaya teman-teman tahu, ini ada Asia Utara. Untuk tahu ya, ada Asia Barat, ada Asia Barat Daya, ada Asia Selatan, ada Asia Tengah, ada Asia Timur, ya. Ini Asia Tengahnya mana belum ada, ya. Nah, sehingga teman-teman bisa tahu, oh ternyata aku tinggal di Asia Tenggara begitu, ya. Bentar, nih saya, nah, ternyata aku tinggal di mana? Di Asia Tenggara. Gitu. Ya, ini. Jadi benua Asia itu terbagi menjadi 7 wilayah, teman-teman. Ini kurang 1. Mestinya ada Asia Utara, Asia Barat, Asia Barat Daya, Asia Selatan, Asia Tengah, Asia Timur. Nah, yang belum ada Asia mana ini, teman-teman? Yuk, yang belum ada Asia mana? Tengah. Asia Tengah, ya. Asia Tengah itu apa saja sih, Bu? Contohnya Mongolia, Kazakhstan, Armenia itu masuknya Asia Tengah. Jadi kalau Indonesia, Malaysia itu termasuk Asia Tenggara. Begitu teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman kok ada Asia Tenggara sih, ternyata ada Asia-Asia yang lain gitu, ya. Ini untuk kita pahami saja. Oh, bahwa aku tinggal di Indonesia, Indonesia merupakan bagian dari Asia Tenggara, Asia Tenggara merupakan bagian dari Asia. Nah, Asia Tenggara ini menegaskan sekali lagi adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian Tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina di sebelah utara. Jadi di sebelah utara Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok atau Cina. Terus di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia dan terus di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala. Teman-teman, masih ingat tentang asal mula virus corona dari mana ya? Halo? Tiongkok. Asal mula virus corona dari mana, teman-teman? Dari Wuhan. Dari Cina atau Tiongkok ini ya. Sehingga teman-teman sekarang paham dong kenapa secepat ini virus corona bisa menyebar ke Indonesia.
Indonesia. Karena apa? Indonesia bagian dari mana tadi? Asia Tenggara. Indonesia bagian dari apa? Asia Tenggara. Indonesia bagian dari Asia Tenggara. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok. Jadi iya, tidak terlalu jauh gitu. Sehingga sangat mudah virus itu menyebar di Indonesia. Gitu. Ini. Nah, Asia Tenggara biasa dipilah dalam 2 kelompok wilayah. Perhatikan, ada Asia Tenggara daratan atau ATD, ada Asia Tenggara maritim atau ATM. Apakah suaranya Bu Karni bisa didengar, teman-teman? Iya. Jelas, Ge? Iya. Jadi Asia Tenggara dipilah menjadi 2 kelompok, yaitu Asia Tenggara apa? Daratan. Asia Tenggara daratan dan Iya, Asia dan Tenggara maritim. maritim. Yuk kita lihat siapa Asia Tenggara yang daratan itu. Ya, negara-negara yang termasuk dalam Asia Tenggara daratan adalah ini. Dilihat baik-baik, jika perlu dicatat atau mungkin di screenshot. Nah, ada berapa negara yang masuk Asia Tenggara daratan? 5. 5. Perhatikan yang daratan: Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Ya, bisa diingat? Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Apakah Indonesia masuk ke dalam Asia Tenggara daratan? Tidak. Tidak, pintar. Malaysia termasuk Asia Tenggara daratan? Tidak. Tidak juga. Oke, diingat-ingat ya. KLM TV. Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam. Ini yang termasuk Asia Tenggara daratan. Mana yang termasuk Asia Tenggara maritim? Nah, Indonesia. iya, pinter. Apalagi? Malaysia, betul? Iya, Singapura. betul. Iya, terus satu lagi sayang. Ayo, pinter sekali ternyata teman-teman. Ya. Ini yang termasuk negara Asia maritim. Betul jawaban teman-teman, tadi kurang 1. Ya, ini yang ke-6. Timor Leste itu meskipun belum menjadi negara anggota ASEAN, Timor Leste tetap menjadi bagian dari Asia Tenggara. Ya, berarti yang termasuk Asia Tenggara maritim ada berapa negara? 6. Kalau Bu Karni bertanya, anggota ASEAN, negara anggota ASEAN yang berada atau yang termasuk dalam Asia Tenggara maritim mana saja? ASEAN loh. Brunei Darussalam. Brunei, terus Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Itu kalau Bu Karni pertanyaannya anggota ASEAN. Tetapi kalau pertanyaannya negara Asia Tenggara, maka ada 6, termasuk Timor Leste. Dilanjutkan. Nah, Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan seismik dan gunung berapi atau vulkanik yang tinggi. Jadi Asia Tenggara itu kenapa sih sering terjadi gempa? Kenapa sih sering terjadi gunung berapi? Oh, ternyata letaknya di mana? Pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan yang tinggi. Nah, ini teman-teman. Asia Tenggara yang daratan tadi
Asia Tenggara yang daratan itu kondisinya relatif stabil. Artinya tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas kegempaan ini. Oke, tetapi untuk Asia Tenggara yang maritim itu sifatnya lebih dinamik karena bertemu lempeng-lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, ditambah lempeng Filipina. Teman-teman, kalau ada pertanyaan, yang lebih berpotensi terjadi gempa dan tsunami itu di Asia Tenggara daratan atau di Asia Tenggara maritim? Asia Tenggara maritim. Pinter sekali. Mengapa lebih berpotensi terjadi gempa dan gunung berapi atau tsunami? Karena ini tadi. Karena lebih dinamik, karena Lebih di sana dinamik. bertemu Pinter. lempeng. Karena di sana bertemu lempeng apa? Ada 3 lempeng. Indo-Australia dan lempeng Eurasia ditambah lempeng Filipina Yang lebih kecil. Pinter sekali. Jadi kita sekarang menjadi tahu kenapa Indonesia, Malaysia itu cenderung kita sering terjadi gempa, sering terjadi tsunami juga. Kenapa? Karena tempat bertemunya lempeng-lempeng besar. Kalau diminta menyebutkan, tolong dong sebutkan lempeng-lempeng yang ada di Asia Tenggara. 1. Lempeng apa? Indo, halo. Indo-Australia, Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Filipina. Pintar. Bisa dilanjutkan? Bisa? Oke. Ya. Yang tadinya 9. Nih. Ya. Ini kondisi lempengnya ini teman-teman. Ini loh. Di sepanjang ini bisa dilihat garis merah ini teman-teman. Halo. Garis merah. Iya. Ini yang disebut tadi dengan lempeng Indo-Australia. Ya. Terus ini lempeng Pasifik. Ya. Ya. Ada lagi lempeng Filipina, ini yang lebih kecil. Ya. Ini. Jadi Asia Tenggara itu dikelilingi oleh atau menjadi tempat bertemunya 3 lempeng besar. Sehingga sering terjadi gempa bumi. Kalau itu di laut bisa berpotensi tsunami. Nih. Ya. Nah. Ya. Tadi coba kalian sebutkan negara mana saja di kawasan Asia Tenggara yang berpotensi sering terjadi gempa, yuk. Yang tadi termasuk maritim. Iya, yang maritim. Iya, pinter. Darussalam, Iya, pinter. Filipina, Betul, Filipina. Terus? Malaysia, Ya. Singapura, Timor-Leste. Ya, pinter. Nah, mengapa negara tersebut sering terjadi gempa? Karena Pertemuan 3 lempeng besar. Pinter sekali. Ya. Jadi kita tidak perlu menghafalkan. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan di depan, kondisi geologi ASEAN. Geologi itu apa sih? Geologi gitu ya.
Geologi itu adalah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang samudra, tentang lempeng termasuk di dalamnya, dan rangkaian pegunungan tentunya, bahkan benda-benda yang kecil lebih dari itu. Ya, jadi geologi itu mempelajari tentang benua, samudra, gitu, cekungan, rangkaian pegunungan, bahkan benda-benda yang lebih kecil dari itu di permukaan bumi. Ini ya, apa akibatnya? Nah, akibatnya di Asia Tenggara itu seperti ini. Yang merah-merah kecil-kecil ini tampak enggak teman-teman? Ini merah-merah kecil-kecil tampak enggak? Kira-kira ini apa sih gitu? Gempa. Apa ya? Apa? Persebaran gunung berapi. Iya, gunung berapi. Kalau di dalam peta teman-teman yang di kertas itu atau di atlas kumpulan peta itu biasanya gunung berapi digambarkan dengan segitiga warna merah. Segitiga warna merah. Nah, di Asia Tenggara itu banyak sekali dikelilingi gunung berapi, termasuk juga tentunya Indonesia. Nah, dampak Asia Tenggara di pertemuan lempeng tersebut adalah sering terjadi gempa, baik yang berpotensi tsunami atau tidak berpotensi tsunami. Akibat yang lain adalah terbentuk deretan gunung berapi yang aktif. Sehingga, nah teman-teman harus ingat-ingat, apa sih untungnya Asia Tenggara maupun Indonesia banyak memiliki gunung berapi? Untungnya adalah tanah itu menjadi sangat subur untuk pertanian karena terdiri dari tanah vulkanik dan tanah aluvial. Teman-teman ingat pada pertemuan kemarin, tanah vulkanik itu tanah apa ya? Letusan gunung. Pinter sekali, pinter sekali. Jadi jenis tanah yang berasal dari letusan gunung berapi. Sedangkan tanah aluvial adalah tanah yang dibawa aliran air. Kalau dibawa aliran air toh juga dari atas kan? Dari pegunungan dibawa aliran air, apakah air hujan atau air sungai ke bawah ke dataran rendah. Ini pun subur sekali. Jadi teman-teman, dampak Asia Tenggara yang berada di pertemuan lempeng tersebut adalah sering terjadi gempa, baik yang berpotensi tsunami maupun yang tidak, juga terbentuk deretan gunung berapi aktif. Nah, gunung berapi yang aktif tadi mengakibatkan tanah Asia Tenggara subur untuk pertanian. Jelas teman-teman? Halo, apakah cukup jelas? Halo? Jelas. Ya. Jadi teman-teman saat ini menjadi tahu mengapa toh saya salah sebut. Mengapa toh Asia Tenggara mayoritas penduduknya bertani, kecuali Singapura, itu yang akan Bukhari sampaikan. Kecuali Singapura itu tidak bertani, ya. Yang negara lain itu bertani mata pencaharian pokoknya. Kenapa? Karena tanahnya subur. Kenapa tanahnya subur? Karena terdiri dari tanah vulkanik dan tanah aluvial. Bisa dilanjutkan? Halo, apakah bisa dilanjutkan? Baik. Nih, nah, akibat tadi pertemuan lempeng tadi kan muncul banyak gunung berapi. Juga banyak terdapat gunung-gunung yang tinggi. Nih. Nah, bukan nih kau belum menulis ya ini gunung mana ya? Wah, ada sesuatu ini pasti nanti di sini. Siap-siap saja teman-teman.
Baik. Jadi teman-teman, pada pertemuan ini tadi kita sudah bahas tentang kondisi geologis ASEAN. Ya. Letak geologis ASEAN yang berada di wilayah tumbukan lempeng menyebabkan wilayah ASEAN memiliki banyak gunung berapi dan hasil alam yang berupa tambang yang melimpah. Nah, dampak yang lain adalah munculnya bencana geologis ya, seperti gempa, tsunami, erupsi gunung berapi. Hal ini berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat baik positif maupun negatif. Teman-teman bisa tunjukkan atau bisa memberi contoh apa sih pengaruh dari gunung berapi yang positif bagi masyarakat? Yuk, apa? Tanahnya subur. Tanahnya subur, pintar sekali. Sehingga pertaniannya maju, bagus, bisa menghasilkan keuangan yang bagus ya, bagus gitu ya, baik. Gitu kondisi ekonominya ya. Baik, kalau dampak negatifnya jelas mungkin kerusakan ya, kerugian gitu. Baik, ini kesimpulan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa ditanyakan sekarang atau nanti melalui grup IPS. Ya. Kita kembali ke sini. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan diangkat tangannya. Yuk. Apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Halo, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas? Tadi gunung-gunung tingginya Bu Karni tidak kasih nama ya? Masih ingat tadi ada gambar gunung-gunung yang tinggi gitu, belum ada namanya? Masih. Iya, kira-kira tugasnya teman-teman apa coba? Iya, Bu. Tugasnya teman-teman adalah tulis sekarang. Fokus ya. Tugasnya teman-teman adalah menuliskan. Bentar. Oke. Ya. Sudah? Menuliskan nama-nama gunung berapi yang ada di Asia Tenggara. Ya, menyebutkan nama-nama gunung berapi yang ada di Asia Tenggara. Bu, berapa jumlahnya? Silahkan kalian cari sebanyak-banyak yang kalian mampu menjawab. Gitu ya. Yang kedua, kalian menuliskan nama gunung tertinggi di masing-masing negara. Coba Widyaningrum buka dong speakermu.
Widyaningrum mendengar suara Bu Karni? Widyaningrum Iya, Bu. mendengar suaranya Bu Karni? Iya. Tugasnya nomor 1 apa tadi? Menuliskan sinyalmu, aduh sayangku. Nomor 1. Aduh sinyalnya kasihan sekali. Baik, yang pertama adalah ada yang sinyalnya bagus bisa mengulang pertanyaannya Bu Karni? Ayo, siap yang siap tadi apa? Iya, pertanyaan yang kedua sayang. Gunung tertinggi di masing-masing. Pinter sekali, jelas sekali pinter. Ya, baiklah teman-teman. Pertemuan hari ini Bu Karni akhiri cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa menerima materi ini dengan baik, dengan lancar, tidak terkendala koneksi. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu sehat, tetap bersemangat belajar meski dalam kondisi pandemi. Jangan banyak keluar rumah kalau tidak penting. Kalau terpaksa keluar rumah, silahkan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu jaga jarak, jangan lupa selalu mengenakan masker, dan sering-sering mencuci tangan dengan air yang mengalir. Salam untuk keluarga teman-teman di rumah. Tugasnya ditunggu Bu Karni. Sampai dengan nanti malam, selambatnya jam 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum pelajaran kita akhiri, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, sebelum Bu Karni benar-benar akhiri, tolong dong buka salah satu kameranya. Yuk, Abu Naim, coba dibuka kameramu, Nak. Bu Karni mau lihat seragammu. Abu Naim, Ahmad Mujib, atau yang lain, silahkan dibuka kameranya supaya Bu Karni melihat seragamnya. Ayo. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan pagi hari ini diakhiri oleh Bu Karni. Ya, mau tanya gimana sayang? Itu tugasnya Iya, tugasnya di Japri saja karena ada beberapa teman banyak teman yang kesulitan untuk ke Teams, nah, ya. Jadi di Japri aja, nggih. Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Ada lagi? Cukup? Baiklah, Bu Karni akhiri pertemuan pagi hari ini. Kita juga sudah berdoa. Selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan tetap semangat. Saya akhiri. Oh ya, Bu Karni mohon maaf jika tadi ada sedikit terlambat 1 menit atau 2 menit karena terkendala koneksi. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. boleh keluar, Bu. Iya, silahkan keluar, Nak. Semuanya boleh keluar dan langsung mengerjakan tugasnya. Boleh keluar. Ini adalah jenis semuanya, kemudian jenis ribuannya dan bukan punya adalah. Ya, silahkan boleh keluar. Jepang adalah salah satu
negara di Asia Timur, ya. Di sini jumlah penduduknya 127.944.745 jiwa. Ya. Kemudian di sini ada lagi Jepang adalah negara kepulauan yang cukup besar, tadi sudah terangkan, ya sudah ditayangkan ada 4 pulau yang besar, ya. Kemudian suku bangsa asli yaitu Lian Manto, suku bangsa Lian Manto. Kemudian yang lainnya itu adalah Tuan dan Alumni hanya sebagian itu saja. Kemudian Jepang saat ini negara dengan usia rata-rata tertua di dunia, usia harapan hidup tinggi. Di ciri-ciri negara usia harapan hidup tinggi. Ini adalah ciri-ciri negara maju. Kemudian agama yang ada di Jepang adalah agama Buddha atau Shinto. Dan juga sejumlah kecil ada orang Kristen yang ada di sana, tapi sebagian besar adalah agamanya